Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai perjalanan sperma, yaitu diawali dengan proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan sel gamet jantan yang terjadi hanya di tubuli seminiferi yang terletak di testis. Sperma yang dihasilkan oleh tubuli seminiferi dikeluarkan ke saluran reproduksi jantan yang terdapat silia dan muskuler yang dapat menggerakkan sperma dalam proses transportasi. Saluran reproduksi jantan tersebut ada rete testis, vas deferens, epididymis, vas efferent, dan terakhir di uretra. Selanjutnya adalah proses pematangan sperma di epididymis. Epididymis dan ductus deferens berfungsi sebagai jalan keluar sperma dari testis. Sewaktu meninggalkan testis, sperma belum mampu bergerak atau membuahi. Sel ini memperoleh kedua kemampuan tersebut sewaktu mengalir melalui epididymis. Proses pematangan ini dirangsang oleh testosteron yang tertahan di dalam cairan tubulus dalam keadaan terikat ke protein pengikat androgen. Pada pematangan sperma, para ilmuwan percaya bahwa defensin, suatu protein yang dikeluarkan oleh epididymis yang menahan sperma dari serangan mikroorganisme, mungkin berfungsi juga sebagai penguat motilitas sperma. Epididymis juga memekatkan sperma beberapa ratus kali dengan menyerap sebagian besar cairan yang masuk dari tubulus seminiferus. Sperma secara lambat didorong bergerak melewati epididymis ke dalam ductus deferens oleh kontraksi ritmik otot polos di dinding saluran-saluran ini. Proses pematangan spermatozoa di epididymis terjadi akibat adanya perbedaan sekresi protein ke lumen epididymis yang akan menyebabkan terciptanya kondisi microenvironment pada tiap tahap pematangan spermatozoa. Pada kondisi ini, terjadi interaksi antara protein-protein yang disekresikan dengan spermatozoa yang melalui saluran epididymis, sehingga spermatozoa pada akhirnya akan mendapatkan kemampuan motilitas. Kondisi pematangan spermatozoa di epididymis ini diregulasi oleh gen-gen yang terekspresi secara regional spesifik. Sesaat setelah pematangan sperma, sperma akan diejakulasi ke saluran reproduksi wanita. Sperma harus berjalan melewati kanalis cervicalis, lalu uterus, dan kemudian sampai ke sel telur di sepertiga atas tuba uterina. Sperma pertama tiba di tuba uterina setengah jam setelah ejakulasi. Meskipun sperma dapat bergerak melalui kontraksi ekornya, namun 30 menit adalah waktu yang terlalu singkat bagi motilitas sperma untuk membawa diri mereka sendiri ke tempat pembuahan. Untuk menempuh perjalanan jauh ini, sperma memerlukan bantuan saluran reproduksi wanita. Namun hambatan pertama adalah melewati kanalis cervicalis. Peningkatan kemampuan sperma di saluran reproduksi wanita ini dikenal sebagai kapasitasi. Proses ini ditandai pula dengan adanya perubahan protein pada seminal plasma, reorganisasi lipid dan protein membran plasma, influx dari ion kalsium, peningkatan dari AMP, dan penurunan dari pH intrasel. Selama kapasitasi, selubung glikoprotein yang menempel pada membran sel sperma dilepaskan dan menyebabkan perubahan pada permukaan membran sperma dan mengadakan reorganisasi pada membran sperma tersebut. Kapasitasi sperma memungkinkan terjadinya reaksi akrosom. Enzim proteolitik yang dilepaskan akrosom memungkinkan penetrasi zona pellucida oleh sperma yang bergerak seperti cambuk. Ekor pada sperma digunakan untuk bergerak bagi penetrasi akhir ovum. Untuk membuahi sebuah ovum, sebuah sperma mula-mula harus melewati corona radiata dan zona pellucida yang mengelilingi sel telur. Enzim-enzim akrosom yang terpajan ketika membran akrosom pecah setelah berkontak dengan corona radiata memungkinkan sperma membuat saluran menembus sawar-sawar protektif ini. Sperma dapat menembus zona pellucida hanya setelah berikatan dengan reseptor spesifik di permukaan lapisan ini. Spermatogenesis adalah peristiwa atau proses produksi spermatozoa dimulai dari proliferasi spermatogonia hingga terbentuk spermatozoa yang lengkap dan siap diejakulasikan. Spermatogenesis melibatkan sel-sel germinal dan sel-sel penunjang yang berperan esensial dalam proses tersebut. Spermatogenesis ini dimulai pada saat pubertas, setelah periode persiapan yang panjang selama masa fetal dan bayi.
Spermatogenesis terjadi secara berurutan. Dalam fase mitosis, atau disebut juga spermatogoniogenesis, yang mana sel spermatogonial yang diploid berkembang menjadi spermatosit primer melalui mitosis. Spermatosit primer pada kompartemen basal Sertoli mengalami meiosis untuk menghasilkan spermatosit sekunder yang haploid pada kompartemen adluminal sel Sertoli, dan proses ini disebut sebagai spermatositogenesis. Proses pasca meiosis yaitu proses kompleks yang mana terjadi transformasi non-spermatid setelah meiosis menjadi struktur kompleks spermatozoa, disebut juga spermiogenesis. Setelah diferensiasi selesai, sperma lepas dan hubungannya yang erat dengan sel Sertoli. Proses ini disebut spermiasi dan masuk ke dalam lumen tubulus seminiferus. Secara morfologi, spermatozoa ini sudah matang, tetapi secara fungsional belum, karena masih belum mampu bergerak dan terbatas kemampuannya untuk membuahi sel telur. Pada testis dewasa, jajaran sel germinal telah berkembang penuh. Ada 3 macam sel spermatogonia yang berkembang dari sel germinal prapubertas, yaitu spermatogonia apucat, atau kita nama lainnya adalah AP, atau P-nya kita sebut pale. Kemudian spermatogonia A gelap, atau nama lainnya AD, D itu dia adalah dark, dan spermatogonia B. Spermatogonia B inilah yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kelanjutannya, yaitu pembentukan spermatosit 1 dan 2, kemudian spermatid dan spermatozodia. Kemudian di sini, spermatogonium merupakan sel yang paling dekat dengan membran basalis tubulus seminiferus. Besar sel dari spermatogonium ini adalah bervariasi, kurang lebih 12 mikrometer. Terdiri atas 2 macam sel, yaitu yang pertama ada spermatogonium yang apucat atau AP atau apel ya. Nah, ini adalah karakteristiknya, lokasinya pada membran basalis. Kemudian bagian atasnya ditutupi oleh sitoplasma sel Sertoli. Kemudian bentuk selnya ini adalah oval atau bulat. Inti bulat mewarna pucat karena kromatin yang halus dan tersebar. Kemudian anak intinya biasanya satu menempel pada dinding inti, kromatinnya halus tersebar rata. Sitoplasmanya jernih mengandung organel-organel, krista, vesikel Golgi, jala-jala endoplasma, dan ribosom. Kemudian yang kedua ada spermatogonium A gelap atau aldak. Berbeda dengan spermatogonium A pale, spermatogonium A dark bentuknya lebih memanjang. Intinya lebih gelap karena densitas kromatinnya lebih padat. Kadang-kadang terdapat vakuola dan tidak tegas batasnya. Spermatogonium A pale dan A dark tidak dapat dibedakan dengan melihat sitoplasmanya. Yang terakhir ada spermatogonium B. Ini spermatogonium yang jumlahnya lebih banyak daripada spermatogonia A. Kadang-kadang terdapat pada lamina basalis, tapi hanya sebagian saja yang melekat pada membran basalis. Oleh karena sebagian besar sitoplasmanya dikelilingi oleh sitoplasma sel Sertoli yang berdekatan. Bentuknya ini bulat, intinya sferis di tengah, terisi oleh 1-2 anak inti yang lepas dari dinding inti, lebih berhubungan dengan kromatin di sekelilingnya. Sitoplasmanya menyerupai sitoplasma spermatogonium A, tapi lebih banyak mengandung ribosom. Pada fase spermiogenesis, sini kita bisa melihat bahwa pada kromatin sel somatik, komposisi histon lebih banyak dibandingkan protamin. Sedangkan pada kromatin sperma, komposisi protamin lebih dominan dibandingkan dengan histon. Inti spermatozoa terdiri dari granula kromatin yang DNA-nya distabilkan dengan konjugasi dan mengalami kondensasi, merubah protein histon menjadi protamin dan membentuk materi homogen yang seragam pada inti sperma. Protamin mengandung jumlah yang bervariasi pada asam amino arginin.
Protein dasar inti penting untuk kondensasi dan stabilisasi DNA dengan ikatan sulfhidril. Peningkatan ikatan sulfhidril berperanan pada perjalanan sperma saat di epidimis selama perjalanan menuju ke fertilisasi. Protamin merupakan protein dasar pada nukleus sperma yang tersusun atas 100 asam amino. Protamin terdiri atas protamin 1 dan protamin 2, dan protamin memiliki karakteristik yang kaya akan residu arginin dan sistein. Kandungan arginin yang tinggi ini menyebabkan ikatan protamin dengan DNA menjadi sangat kuat pada gugus fosfatnya. Residu sistein memfasilitasi pembentukan ikatan disulfida antara protamin yang satu dengan yang lain, dan untuk mengemas kromatin secara optimal sehingga dapat menunjang fungsi sperma yang normal. Protamin ini akan mengemas DNA sperma secara optimal sehingga terjadi peningkatan kondensasi kromatin yang akan melindungi integritas genetik genom paternal dari enzim nuklease, dari mutagen dan faktor lain yang dapat merusak DNA selama proses transport dari saluran reproduksi pria ke saluran reproduksi wanita. Pada sperma manusia, 85% histon akan digantikan oleh protamin dalam proses spermatogenesis yang diregulasi oleh mekanisme epigenetik. Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pergantian histon menjadi protamin pada proses spermatogenesis dan kepadatan kromatin yang tidak optimal pada sperma berhubungan dengan terjadinya infertilitas pada pria. Sini kita bisa melihat adanya spermatozoa terdiri atas dua bagian fungsional yang penting, yaitu kepala dan ekor. Kepala sperma bentuknya bulat telur dengan ukuran panjang 5 mikron, diameter 3 mikron, dan tebal 2 mikron, yang terutama dibentuk oleh nukleus yang mengandung informasi genetik sifat penurunan ayah dalam molekul DNA. Pada bagian anterior kepala sperma terdapat akrosom, suatu struktur yang berbentuk topi yang menutupi 2/3 bagian anterior kepala dan mengandung sejumlah enzim hidrolitik. Enzim tersebut terdiri dari hyaluronidase, akrosin, dan corona penetrating enzim yang semuanya penting untuk penembusan sel telur pada proses fertilisasi. Ekor dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian tengah midpiece, bagian utama principal piece, dan bagian ujung end piece. Panjang ekor seluruhnya sekitar 60 mikron, dengan diameter yang makin ke ujung makin kecil. Bagian ekor tidak bisa dibedakan dengan mikroskop cahaya, tetapi harus dengan mikroskop elektron. Pada bagian midpiece sperma, dijumpai adanya struktur mitokondria yang berfungsi sebagai pusat energi pada sperma. Bagian principal piece dibungkus oleh sarung fibros yang perbatasannya disebut anulus. Sarung fibros ini bentuknya terdiri dari kolom ventral dan dorsal yang masing-masing melalui rusuk. Ke arah sentral ada semacam tonjolan yang memegangi cincin nomor 38 dari aksonem. Semuanya ini memberikan gerak tertentu pada sperma. Pada spermiogenesis, terjadi perubahan spermatid menjadi spermatozoa. Pada spermiogenesis terdapat 4 fase. Yang pertama adalah fase Golgi. Pada fase Golgi terjadi pembentukan granula atau butiran proakrosomal dengan Golgi apparatus.
Kemudian terjadi peleburan granul ke dalam single granul akrosom sehingga menghasilkan penutup inti dan tahap awal pertumbuhan ekor pada bagian ujung lain dari akrosom. Sentriol pada bagian proksimal menghilang dari inti sebagai dasar pembentukan ekor dari kepala. Fase kedua adalah fase cap. Pada fase ini ditandai dengan menyebarnya granul ke permukaan nukleus spermatid. Proses dilanjutkan menuju ke bagian 2/3 anterior pada masing-masing inti spermatid tertutup oleh lapisan tipil double layer. Selama fase cap ini, terjadi perkembangan komponen aksonem pada bagian ekor yang dibentuk dari elemen-elemen pada distal sentriol mengalami pemanjangan di bagian sitoplasma sel. Selama awal perkembangan, struktur aksonem mirip dengan silia yang di dalamnya terdapat 2 tubulus di tengah yang dikelilingi bagian tepinya dengan 9 pasang tubulus. Fase ketiga adalah fase akrosom. Fase akrosom pada proses spermiogenesis secara umum ditandai dengan perubahan inti, akrosom, dan pertumbuhan ekor spermatid. Pertumbuhan difasilitasi oleh pemutaran pada masing-masing spermatid, akrosom menuju ke bagian ujung, sedangkan ekornya menuju ke bagian lumen. Apakah perubahan inti yang terjadi? Perubahan inti yang terjadi meliputi kondensasi kromosom pada butiran tebal di bagian kepala menjadi pipi. Saat ini, terjadi pertumbuhan histon secara progresif, diganti dengan protein yang bentuknya ikut memanjang. Modifikasi bentuk kepala dan akrosom ini berada di sekitar sel-sel toli. Perubahan morfologi inti seiring dengan menghilangnya sitoplasma di bagian kepala, juga bagian kauda dan bagian proksimal tubuh ekor yang bagian sitoplasmanya tumbuh siliner sheath. Mitokondria yang awalnya terdistribusi di spermatid mulai terkonsentrasi di bagian aksonem yang membentuk sheath di bagian middle piece pada ekor. Fase terakhir yaitu fase maturasi atau kita sebut fase pematangan. Fase pematangan merupakan suatu tahap akhir dari proses pemanjangan dan menuju lumen tubulus seminiferus. Pemanjangan spermatid ini mempunyai proses yang bervariasi, sehingga bentuk pada berbagai spesies menjadi berbeda. Di dalam intinya terdapat granula kromatin yang secara progresif mengalami kondensasi, merubah protein menjadi protamin, dan membentuk materi homogen yang seragam pada inti sperma. Selama fase maturasi, fibrosheath dan 9 coarse fiber atau kita sebut serabut kasar membentuk lingkaran aksonem dan terus-menerus kolom ini menjadi leher. 9 serabut kasar yang dikelilingi aksonem terbentuk mulai leher sampai ujung ekor. Mitokondria secara kuat dan terus-menerus berkembang di bagian ekor. Pada sel spermatid yang berbentuk bulat, terdapat organel-organel antara lain aparatus Golgi, mitokondria, sentriol, dan nukleus. Di dalam proses pembentukan spermatozoa, terjadi perubahan bentuk dari sel dan juga terjadi perpindahan lokasi dari masing-masing organel tersebut, sehingga terbentuk spermatozoa yang lengkap. Aparatus Golgi terletak di dalam akrosom. Inti terletak pada kepala sperma. Mitokondria terletak di bagian leher. Sedangkan sentriol berkembang membentuk flagellum pada ekor, sehingga fungsi dan bagian-bagian tersebut masih sama dengan penyusunnya. Setelah spermiogenesis, terbentuklah spermatozoa yang matang.
Perkembangan sel-sel germinal yang teratur dalam tubulus seminiferus membentuk suatu siklus yang disebut siklus spermatogenesis. Siklus spermatogenesis pada manusia lamanya ialah 64 hari yang terbagi dalam 12 stage spermatogenesis dalam setiap siklus epitel seminiferi. Pada irisan melintang tubuli seminiferi, terdapat sel yang bervariasi dan bergabung membentuk perubahan berupa siklus. Sel-sel yang bergabung yang diidentifikasi pada spesies yang sama dan pada manusia itu ada 12 stage pada suatu siklus. Secara menyeluruh, waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus dapat diketahui. Satu siklus ada satu seri perubahan epitel seminiferi antara tahapan perubahan. Sekarang kita bisa lihat di slide, terdapat variasi tipe selnya. Yang terwarnai ungu, kita bisa lihat ada huruf A dan B. Itu merupakan sel spermatogonia. Kemudian huruf PL merupakan sel preleptoten spermatosit. Kemudian kita lanjut ke warna yang hijau. Ini merupakan fase dari meiosis. Di sini ada huruf L, yaitu leptoten spermatosit. Huruf Z adalah zigoten spermatosit. Huruf P, pakiten spermatosit. SS, secondary cell spermatosit. Kemudian lanjut ke warna pink. Di sini adalah postmeiosis. Di sini merupakan suatu tahapan spermiogenesis yang ditunjukkan pada fase Golgi di nomor 1 sampai 3, fase cap nomor 4 sampai 7, fase akrosom di nomor 8 sampai 12, dan fase maturasi setelah nomor 12. Proses pembentukan spermatozoa dan fungsi hormon steroid diatur oleh gonadotropin yang disekresi oleh sel adenohipofisa yang dikeluarkan secara pulsatif. Spermatogenesis yang normal sinergis dengan aktivitas hormon LH, FSH, dan hormon lainnya. LH dan FSH bekerja pada komponen-komponen testis yang berbeda. LH bekerja pada sel Leydig atau interstisial untuk mengatur sekresi testosteron, sehingga nama alternatifnya pada pria adalah interstitial cell stimulating hormone atau pendekannya adalah ICSH. FSH bekerja pada tubulus seminiferus, khususnya sel Sertoli untuk meningkatkan spermatogenesis. Sekresi LH dan FSH dari hipofisis anterior dirangsang oleh satu hormon hipotalamus, yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Meskipun GnRH merangsang sekresi LH dan FSH, namun konsentrasi kedua hormon gonadotropin ini dalam darah tidak selalu paralel satu sama lain, karena terdapat dua faktor regulatorik lain di luar GnRH, yaitu testosteron dan inhibin, di mana dua faktor ini mempengaruhi secara berbeda laju sekresi LH dan FSH. Testosteron merupakan produk stimulasi LH pada sel Leydig. Testosteron bekerja secara umpan balik negatif untuk menghambat sekresi LH melalui dua jalan. Efek umpan balik negatif predominan testosteron adalah mengurangi pelepasan GnRH dengan bekerja pada hipotalamus, sehingga secara tak langsung mengurangi pengeluaran FSH dan LH oleh hipofisis anterior. Selain itu, testosteron bekerja secara langsung pada hipofisis anterior untuk menurunkan responsivitas sel sekretorik LH terhadap GnRH.
Efek yang terakhir ini menjelaskan mengapa efek inhibisi testosteron terhadap sekresi LH lebih besar daripada sekresi FSH. Sinyal inhibisi dari testis yang secara spesifik ditujukan untuk mengontrol sekresi FSH adalah hormon peptid inhibin yang dikeluarkan oleh sel Sertoli. Inhibin bekerja secara langsung pada hipofisis anterior untuk menghambat sekresi FSH. Inhibisi umpan balik FSH oleh produk sel Sertoli ini merupakan hal yang sesuai, karena FSH merangsang spermatogenesis dengan bekerja pada sel Sertoli. Gangguan spermatogenesis itu bisa terjadi akibat gangguan pada proliferasi dan diferensiasi sel germinal jantan dan juga akibat dari gangguan mekanisme intratestiskular dan ekstratestiskular. Hal ini terjadi akibat bisa dari pengaruh lingkungan, yaitu contohnya duduk yang terlalu lama, atau sebagai akibat dari penyakit langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi spermatogenesis. Sini contohnya varikokel, torsiotestis, hipotiroid, hiperplasia adrenal kongenital, dan lain-lain. Selain itu juga nutrisi dapat berpengaruh, contohnya pada kekurangan protein atau vitamin tertentu. Kemudian ada juga karena pemakaian obat terapi, yaitu pada penggunaan obat kanker atau kemoterapi. Kemudian penggunaan hormon dan metabolitnya, contohnya penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Kemudian ada juga peningkatan dari suhu skrotum. Dan selanjutnya adalah penggunaan dari radiasi atau zat-zat beracun, contohnya pestisida, merkuri, logam berat, atau benzen. Ini bisa mengurangi dan sepenuhnya menghambat spermatogenesis. Sekarang kita akan membahas secara klinisi. Di sini kita lihat ada tabel analisis semen berdasarkan standar WHO tahun 2009 yang terbaru. Mengapa yang diperiksa adalah semen? Yang kita ketahui, semen adalah campuran dari spermatozoa yang terendam dalam cairan dari testis, epididymis, dan pada waktu ejakulasi bercampur dengan hasil sekresi kelenjar-kelenjar, yaitu prostat, vesika seminalis, dan bulbouretralis. Komposisi akhir berupa cairan yang menyusun ejakulat. Nah, untuk pemeriksaan semen ini juga diperlukan persyaratan. Persyaratannya ini adalah sampel yang dikeluarkan dan ditampung setelah abstinensia seksual, yaitu puasa berhubungan suami istri, sedikitnya 48 jam dan paling lama 7 hari. Untuk evaluasi awal, sedikitnya diperlukan 2 kali pemeriksaan. Interval di antara 2 pemeriksaan tidak boleh kurang dari 7 hari atau lebih dari 3 bulan. Jika hasil dari 2 pemeriksaan itu sangat berbeda, maka perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Nah, apa saja yang diperiksa? Di sini ada pemeriksaan secara makroskopik, yaitu kita bisa melihat dari warnanya, baunya, kemudian koagulasi dan likuefaksi, kemudian dari volume, konsistensi, dan pH. Nah, yang paling penting juga ada pemeriksaan mikroskopik yang sudah disampaikan di tabel. Di situ ada konsentrasi, kemudian motilitas, kemudian bentuk normal, dan vitalitas. Nah, di sini kita lihat dari volume, ya, ini adalah pengamatan dari makroskopiknya. Jumlah normalnya adalah lebih dari atau sama dengan 1,5 mili. Jika kurang atau abnormal, ya, abnormalnya jika kurang kita sebut hipospermia. Jika lebih kita sebutnya hiperspermia. Untuk konsentrasi, jika
kurang dari 15 juta per mili, kita sebut oligozoospermia. Kemudian ini ada total motilitas ya, jadi jumlah sperma yang bergerak normalnya adalah lebih atau sama dengan 40%. Jika kurang dari itu, kita sebut astenozoospermia. Jadi motilitasnya ini kurang baik ya. Kemudian dari bentuknya, normalnya itu lebih dari 4%. Jika kurang dari itu, kita sebut teratozoospermia. Kemudian untuk mengetahui banyaknya sperma yang hidup, kita lihat dari vitalitasnya itu harus lebih atau sama dengan 58%. Jika abnormal dari ketiga ini, konsentrasi dan total motilitas, kemudian dari bentuknya juga kurang, kita sebutnya oligoastenoteratozoospermia. Tapi jika dari tabel ini memenuhi semua standarnya, kita sebut normozoospermia. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Pertama, dari letaknya, spermatogenesis terletak di testis, kemudian oogenesis terletak di ovarium. Kemudian jumlah gamet yang diproduksi untuk spermatogenesis jumlahnya itu tidak terbatas, kemudian kurang lebih jutaan ya. Kemudian dari oogenesis di sini jumlahnya terbatas ya, kira-kira 400. Jadi pada wanita waktu masih di dalam kandungan, tepatnya pada bulan kelima, itu sel gemetatifum di ovarium bayi akan membelah secara mitosis menjadi sel-sel oogonium. Pada masa janin tersebut terdapat sekitar 1 juta oogonium di kedua ovariumnya. Dan pada saat bayi perempuan tersebut lahir, oogonium menjadi sekitar jumlahnya 400.000 dan akan berkurang lagi saat dia mengalami haid pertamanya sekitar menjadi 400. Beda dengan spermatogenesis, seperti halnya pada wanita, sejak bayi laki-laki masih berada dalam kandungan ibunya, tepatnya pada usia bulan kelima, janin telah memiliki sejumlah bakal sel kelamin atau primordial germ cell. Hanya saja pada lelaki, bakal sel kelamin tersebut tidak mengalami degenerasi, sehingga jumlahnya pun tetap saat dilahirkan. Ketika terjadi pembelahan pembelahan mitosis pada spermatogenesis, dihasilkan spermatogonium. Nah, spermatogonium yang satu akan berperan dalam spermatogenesis, sedangkan spermatogonium yang lainnya itu bertindak sebagai induk sperma yang nantinya akan menghasilkan bakal sel kelamin lagi. Hal ini menyebabkan spermatogenesis terjadi terus-menerus tanpa fase istirahat. Perbedaan lainnya adalah gamet yang dihasilkan dari sel germinal pada spermatogenesis jumlahnya ada 4, sedangkan pada oogenesis jumlahnya ada 1. Nah, pada oogenesis, pembelahan pada meiosis satunya terjadi secara asimetris. Jadi asimetris itu menghasilkan oosit yang ukurannya besar dan kecil. Nah, yang kecil ini kita sebut nama lainnya adalah polosit. Nah, polosit yang ukurannya kecil ini, volume sitoplasmanya lebih kecil dari volume intinya, sehingga polosit tersebut tidak lagi dapat melakukan pembelahan dan terjadi degenerasi. Pada meiosis 1 hanya terbentuk 1 polosit, sedangkan pada meiosis 2 terbentuk 2 polosit, sehingga hasil akhirnya terbentuklah 1 sel telur dan 2 polosit. Sedangkan pada spermatogenesis, hasil pembelahannya pada meiosis 1 berupa
spermatosit sekunder dengan ukuran yang sama besar. Rasio ukuran hasil dari pembelahan ini yang menyebabkan sperma tersebut dapat membelah lagi dan pada akhirnya menghasilkan 4 sperma yang fungsional. Perbedaan yang lainnya yaitu adalah awal permulaan prosesnya. Pada spermatogenesis mulainya saat pubertas, oogenesis mulainya saat dia pembentukan janin. Kemudian waktu pembentukan gametnya pada spermatogenesis itu berlangsung terus-menerus kapan saja. Pada oogenesis pembentukannya hanya 1 kali dalam 1 bulan, yaitu pada saat siklus menstruasi. Dan akhir dari prosesnya pada spermatogenesis itu seumur hidup, tapi oogenesis berhenti pada saat menopause. Nah, pada wanita ya pada saat terjadi oogenesis itu kita asumsikan contohnya ya pada janinnya itu dia memiliki 1 juta oogonium. Pada saat lahir oogoniumnya menjadi 400.000. Kemudian pada saat menstruasi pertama, oogoniumnya berkurang menjadi 400. Nah, kapan dia akan menopause? Nah, dari 400 oogonium itu, kita bagi dengan 12 bulan. Jadi 1 bulan itu keluar 1 oosit. Ya, jadi dia wanita itu akan waktunya kurang lebih menopause-nya terjadi pada umur 12 tahun. Jika dia awal mula haidnya umur 12 tahun, 12 tahun ditambah 35 tahun, jadi 47 tahun dia akan mengalami menopause. Kemudian pembelahan meosisnya pada spermatogenesis itu tidak terganggu, pada oogenesis itu terganggu ya, seperti yang kita bahas di atas. Cukup sekian video dari saya, jangan lupa like dan komennya ya. Terima kasih.